Yo, halo. Kali ini saya akan membahas handphone Realme C3. Handphone yang katanya paling worth it di harga 1 jutaan. Handphone 1 jutaan dengan spek yang gahar. Handphone 1 jutaan dengan skor Antutu yang besar. Terus ada juga yang bilang handphone gaming 1 jutaan. Dan sebagainya. Ya, ada benernya juga sih. Handphone ini saya beli di harga 1,6 juta. Dengan spesifikasi layar 6,5 inch, IPS HD+, pakai MediaTek G70, memori internal 32 GB, RAM 3 GB, dan baterai 5000 mAh. Sekilas untuk spesifikasinya mantap ya, tapi apakah realitanya benar? Oke, langsung aja kita bahas. Untuk kelebihannya, pertama, desain bodi belakangnya ini menarik, dan pemakaian plastik pada material bodinya juga terkesan nggak murahan, dan cukup solid. Saya suka dengan tekstur bodi belakangnya ini, yang cukup nyaman untuk digenggam. Kedua, layar yang besar. Ukuran layar 6,5 inch lumayan nyaman buat nonton video atau buat main game, walaupun resolusi layarnya masih HD+. Tapi kalau misalnya kamu sebelumnya nggak pakai handphone dengan resolusi Full HD, atau bahkan pakai Retina display, ini masih bagus-bagus aja kok. Ketiga, performa dari MediaTek G70 ini memang mantap. Di harga 1,6 jutaan, udah bisa dapat skor Antutu 170 ribuan. Main game lancar, settingan rata kanan pada beberapa game juga tersedia. Walaupun ada beberapa game juga yang belum bisa rata kanan. Kemungkinan karena MediaTek G70 ini terbilang masih baru, jadi kita tunggu aja update dari gamenya. Dan enaknya handphone ini cukup stabil ketika digeber buat main game. Suhu bodinya juga nggak terlalu panas, masih bisa diterima lah. Keempat, untuk baterainya yang besar, yaitu 5000 mAh, ditambah layar yang masih HD+, dan fabrikasi 12 nanometer, handphone ini bisa bertahan lama. Screen on time-nya saya pernah dapat sampai 8 jam. Untuk pemakaian yang lebih banyak ngegame, walau nggak terlalu lama. Kalau mau di standby, cek sosmed, atau chatting, itu bisa sampai 2 harian, bahkan lebih. Kelima, kameranya juga bisa dijadikan kelebihan. Di harga 1,6 juta dapat 3 kamera belakang, dengan setup 12 megapiksel wide, 2 megapiksel makro, serta 2 megapiksel depth sensor. Dan untuk kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Menurut saya ini udah lumayan bagus. Ditambah lagi ada beberapa filter atau efek yang bisa memanjakan, khususnya untuk kaum hawa. Nggak juga sih. Terakhir, handphone ini resmi dan terdaftar IMEI-nya. Jadi nggak usah khawatir dengan peraturan inilah, itulah, dan sebagainya. Nah, sekarang lanjut untuk kekurangannya. Ini menurut pendapat saya, dari sudut pandang saya, dan ini didapat ketika beli HP langsung pakai, nggak melewati proses oprek dan sejenisnya. Pertama, nggak ada LED notification. Buat yang sebelumnya pakai handphone ada LED notification-nya, dan bergantung dan menikmati adanya fitur tersebut, pasti akan ngerasa ini menjadi sebuah kekurangan pada Realme C3 ini, termasuk saya pribadi. Kedua, proses charging yang cukup lama. Charger yang diberikan outputnya hanya 5 volt 2 ampere. Ya, standar sih. Tapi untuk ngecas baterai yang terhitung besar, yaitu 5000 mAh, itu menurut saya kurang. Saya pernah mencoba dari 10% hingga full 100%, memakan waktu sekitar 3 jam. Ketiga, giroskopnya yang delay atau kadang susah respon. Ya, karena giroskop yang ada di Realme C3 ini berupa software, berbeda dengan giroskop hardware atau berupa komponen. Jadi buat kamu yang ngandelin dan bergantung dengan giroskop, khususnya buat kebutuhan main game atau lainnya, ini menurut saya cukup mengganggu. Keempat, bug pada touchscreen. Bugnya itu berupa touchscreen-nya yang terkadang terlalu sensitif, atau bahkan lebih parahnya ghost touch, atau pencet-pencet sendiri gitu. Saya juga pernah ngalamin ketika saya bermain game dengan settingan rata kanan dan suhu dari handphonenya cukup tinggi, multi-touch-nya itu error dan tidak berfungsi. Setelah itu, normal lagi. Ya, masalah ini nggak sering terjadi, tapi kalau terjadi, ya pasti ngeselin kan? Saya juga belum memastikan masalah ini dari software atau hardware-nya, atau mungkin unit yang saya dapatkan ini merupakan produk cacat. Oke, mungkin itu aja pembahasan untuk kelebihan dan kekurangan dari Realme C3.
Yang secara keseluruhan, handphone ini masih termasuk worth it di harga 1 jutaan. Namun silahkan pertimbangkan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian mau bertanya, nambahin pendapat, curhat pengalaman pakai handphone ini, dan sebagainya, silahkan komentar di video ini. Ya, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.